Kisah Nabi Ibrahim alaihissalam dan perintah berkurban. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Bu Lala. Bu Lala hari ini mau bercerita tentang kisah Nabi Ibrahim alaihissalam yang diperintahkan oleh Allah untuk menyembelih anaknya, yaitu Ismail. Dari situlah cerita pertama tentang perintah berkurban. Nah, teman-teman siap mendengarkan ya? Teman-teman masih ingat gak ya tentang kisah Nabi Ismail dan munculnya air Zam-Zam? Nah, ketika itu Nabi Ibrahim diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memindahkan Bunda Siti Hajar dan Ismail. Ketika itu Nabi Ismail masih bayi dan dipindahkan ke kota Mekah yang sangat tandus, gersang, dan belum ada pepohonan. Bahkan penduduk dan airnya pun masih sedikit. Setelah bertahun-tahun Nabi Ibrahim dan ibunda tinggal di kota Mekah, Nabi Ibrahim merasa rindu. Nabi Ibrahim menyuruh utusan untuk mengecek keadaan istri dan anaknya. Akhirnya Nabi Ibrahim menemui dan melihat perubahan di kota Mekah. Nabi Ibrahim sangat bersyukur kepada Allah karena sudah memberikan rezeki yang sangat besar kepada istri dan anaknya. Sungguh kuasa Allah, Masya Allah. Jadi Nabi Ismail pun tumbuh dewasa dan tumbuh menjadi anak yang soleh dan taat kepada Allah. Namun pada suatu hari Nabi Ibrahim sedang tertidur dan tiba-tiba di dalam mimpinya Nabi Ibrahim bermimpi menyembelih anak kesayangannya, yaitu Ismail. Nabi Ibrahim pun terkejut teman-teman dan gelisah. Ia berpikir, apakah ini godaan setan atau perintah dari Allah? Sampai akhirnya Nabi Ibrahim meyakini bahwa ini adalah perintah Allah. Akhirnya Nabi Ibrahim berbicara kepada Nabi Ismail dan menyampaikan mimpinya itu. Wahai anakku, aku bermimpi dan di dalam mimpi itu aku menyembelihmu. Bagaimana pendapatmu? Nabi Ismail pun berkata dengan tegas, Ayahku, jika itu adalah perintah Allah, maka lakukanlah. Semoga aku menjadi orang yang sabar dan taat kepada Allah. Karena Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail adalah seseorang yang taat kepada Allah. Walaupun Nabi Ibrahim sangat menyayangi Nabi Ismail, namun perintah Allah lah yang paling utama. Dan Nabi Ismail memahami bahwa ayahnya adalah seorang nabi dan mimpi seorang nabi adalah perintah dari Allah yang merupakan sebuah wahyu. Lalu Nabi Ibrahim mendengar jawaban Nabi Ismail, semakin sayang kepada Nabi Ismail. Kemudian Nabi Ismail dibawa Nabi Ibrahim ke Mina, tempat penyembelihan Nabi Ismail. Selama dalam perjalanan, setan terus menggoda Nabi Ibrahim. Hai Nabi Ibrahim, bapak macam apa kamu itu? Itu adalah anak kamu, anak yang kamu damba-dambakan puluhan tahun. Kenapa kamu mau menyembelihnya? Setan pun terus membisiki Nabi Ibrahim. Tapi teman-teman, Nabi Ibrahim itu sangat kuat keyakinannya dan taat kepada Allah. Sehingga Nabi Ibrahim mengambil kerikil-kerikil kecil untuk melemparkan ke setan. Dan dilemparkanlah kerikil itu sebanyak 7 kali dengan mengucapkan Bismillahi Allahu Akbar, Bismillahi Allahu Akbar sampai 7 kali. Dan akhirnya setan itu pergi. Cling. Nah, begitu taatnya Nabi Ibrahim kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu sampailah Nabi Ibrahim dan Ismail di Mina.
Dan diletakkanlah Nabi Ismail di atas batu yang sangat besar, dan ditutup kedua matanya, dan diikat kaki dan tangannya. Itu adalah perintah Ismail agar ayahnya tidak kesulitan saat menyembelihnya nanti. Dan Nabi Ismail tidak bisa melihat proses penyembelihannya karena ditutup matanya. Tapi sekali lagi, ketaatan Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail kepada Allah Subhanahu wa taala, apapun perintah Allah pasti dilakukan. Akhirnya Nabi Ibrahim mengangkat pedangnya dan menyimpannya di atas leher Nabi Ismail. Tapi ketika itu, tiba-tiba pedang Nabi Ibrahim tumpul. Malaikat Jibril datang dan Allah berfirman, "Hai Ibrahim, sesungguhnya kamu sudah membenarkan mimpi itu. Sesungguhnya demikianlah kami memberikan balasan kepada orang-orang yang berbuat baik." Seketika Nabi Ismail digantikan oleh seorang domba yang sangat besar dari surga. Sungguh Allah menolong orang-orang yang taat dan berbuat baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, begitulah ceritanya teman-teman. Dan sekarang kisah ini diabadikan sebagai Hari Raya Idul Adha atau Hari Raya Kurban, di mana orang-orang dapat berkurban. Alhamdulillah ya teman-teman, Nabi Ismail tidak jadi disembelih. Semoga cerita ini menjadi ilmu pengetahuan, dan semoga teman-teman taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjadikan Nabi Ismail dan Ibrahim sebagai tauladan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.